yaitu mengidentifikasi manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari di kita gitu. Terus yang berikut tujuan pembelajaran yang ketiga di sini yaitu menyebutkan resiko yang mungkin terjadi jika AI disalahgunakan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Dan tujuan pembelajaran yang keempat di sini kita menunjukkan sikap etis dalam menggunakan teknologi atau AI begitu. Jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, itu tadi yang bisa disampaikan, itu 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Ibu mau bertanya, kira-kira di sini siapa yang baik di rumah mungkin atau di sekolah yang pernah menggunakan kegiatan Google Translate begitu? Contoh kalau ada PR bahasa Inggris. PR bahasa Inggris ini ya kita kan orang Indonesia ya toh. Jadi ya mungkin kalau ya guru sudah ajarkan kita di sekolah, terus contoh misalnya kalau ada tugas yang diberikan. Nah kalau ada tugas yang diberikan ini ya kita kan tidak bisa maksudnya tahu apa artinya, maksudnya mentranslate ke dalam bahasa Indonesia itu kan kita namanya bukan kita punya bahasa, berarti kita susah begitu untuk kita translate. Kira-kira di sini ada tidak yang pernah ya di sekolahnya kita memang tidak ada jaringan ya. Nah ketika kita dapat tugas dari guru, apa karena ada tidak yang mungkin pergi di tempat yang punya jaringan dan pernah menggunakan Google Translate? Ada ya. Kalau di sini memang ada yang sudah pernah menggunakan Google Translate, karena kalau PR bahasa Inggris ya kan tidak mungkin kita langsung bisa karena itu memang bukan bahasanya kita ya toh. Jadi ketika guru bahasa Inggris memberikan kita PR, ya kita harus menggunakan sudah Google Translate begitu untuk kita translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kira-kira di sini menurut kalian kan kita pakai Google Translate ini ya itu komputer yang bekerja begitu ya, yang mentranslate kita punya bahasa yang kita minta dari bahasa Indonesia tadi kita translate ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi itu komputer yang bekerja. Kira-kira menurut kalian begitu, komputer bisa berpikir tidak? Dia bisa berpikir seperti manusia atau tidak? Bisa. Ya, komputer ini ya bisa berpikir ya, karena apa yang kita berikan, apa yang kita masukkan, atau materi apa yang kita minta, komputer itu bisa memberikan kita jawaban, atau AI itu bisa memberikan kita jawaban yang kita minta ya. Jadi kalau kita mau minta sesuatu dari maksudnya materi apa yang kita inginkan atau hal apa yang perlu kita kuasai, yang kita perlu ketahui, kita harus memasukkan informasi itu ke komputer dengan benar. Kalau kita salah menyampaikan informasi ke komputer, maka nanti juga hasil yang kita dapat juga pasti tidak sesuai. Jadi komputer ini dia hanya bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan begitu. Jadi itu adalah kerjanya komputer ya. Jadi komputer ini dia bekerja ya, dia ini boleh dibilang didesain oleh manusia gitu. Jadi itu adalah maksudnya pertanyaan yang mungkin kalian sudah pernah lakukan di dalam kehidupannya kalian, baik itu yang mungkin ini dilakukan yang mungkin di luar sekolah saja ya, karena di sekolah kita di sini belum ada internet gitu. Jadi baik sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya Ibu menghimbau kepada kalian semua, ya ketika kita datang ke sekolah kita sudah dengan prinsip kita itu mau belajar, ya kan? Betul atau tidak? Betul. Ada di sini yang datang ke sekolah hanya pakai saja baju seragam, terus ya begitu saja pergi di sekolah duduk, nanti kapan jam istirahat, kapan jam pulang, ada yang gitu? Tidak. Ada ya toh? Berarti kita ini datang dari rumah sudah dengan prinsip, sudah dengan komitmen kalau kita itu mau datang belajar, ya toh? Ya. Jadi yang sampai di sini kita harus benar-benar belajar, kita harus benar-benar siap, kita mendengarkan apa yang guru sampaikan, kita harus benar-benar ketika ada tugas yang diberikan, kita itu harus benar-benar kita mengerjakan tugas. Jangan ketika guru nanti memberikan tugas kepada kita baru kita malas tahu dengan
sebagainya dia bilang. Berarti di sini ini AI ini adalah mesin dia bilang yang membantu kita ini melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas dia bilang. Jadi di sini AI ini sangat bermanfaat juga bagi kita begitu. Nah, jadi pada pembelajaran kita pada hari ini kita itu belajar apa itu AI tadi. Tujuan pembelajaran sudah ada. Kita belajar apa itu AI, apa dia punya manfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari.
tidak ada yang dia baik, semua sudah yang dialami. Dari dia mungkin dari dia lahir sampai ke tua nanti baik semua dan hidup tidak. Iya toh? Pasti ketika kita sudah menikmati yang enak hari ini, yang baik-baik saja, tentu nanti ada juga kesusahan yang kita alami. Begitu. Ya sama juga dengan kita menggunakan AI ini. Ketika AI dia sudah membantu sekali sama kita ini, dia mempermudah sama kita cepat memperoleh informasi, dia mempermudah sama kita ini, dia maksudnya yang menghemat kita punya waktu ini, kita tidak susah-susah, kita harus mencari informasi lewat yang manual. Nah, di sini juga ada dia punya resiko yang kita alami, ada dia punya susah juga. Begitu. Ada maksudnya hal yang tidak baik juga yang kita alami begitu. Ketika kita menggunakan ini AI. Nah, di sini dia punya resiko ini kalau kita gunakan di AI tadi kita sudah bilang tadi, kalau ketika kita sudah menikmati dia punya enak, dia punya gampang. Nah, di sini juga ada dia punya susah yang kita alami ya dalam kehidupan yang kita hari-hari. Baik, dia punya resiko yang pertama di sini yaitu kehilangan privasi. Nah, apalagi kita sekarang ya sudah banyak mungkin yang menggunakan media sosial dan segala sesuatu yang kita alami mungkin ya apalagi sekarang lagi tenar ini pro ya. Atau ada di sini yang pernah ini main di pro? Ada? Ada tidak di sini yang pernah main di pro? Tidak ada ya? Memang ada juga siswa yang rumahnya dapat jaringan tapi mungkin tidak menggunakan di pro ya. Jadi sekarang ini lagi tenar ini orang menggunakan di pro begitu. Jadi segala sesuatu apapun yang kita maksudnya alami kita punya kehidupan hari-hari, semua itu kita posting habis. Begitu, mau kita masak juga kita posting, kita mau cuci baju juga posting, mau jalan-jalan juga posting, semua pokoknya ya hampir hanya pergi di WC yang orang tidak posting sekarang. Iya toh? Dan di sini ketika kita menggunakan AI ini, kita tanpa kita sadari ini, kita juga bisa kehilangan privasinya kita juga. Begitu. Jadi di sini ini AI ini seringkali bergantung pada pengumpulan dan analisis data pribadi. Jika tidak dikelola dengan benar, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran privasi dan penggunaan data tanpa persetujuan pengguna. Jadi kalau kita ini menggunakan ini AI ini, kalau kita maksudnya tidak pernah lagi membaca nanti kira-kira ini dia punya konsekuensi seperti apa, kita tidak membaca dengan teliti kira-kira kalau saya gunakan aplikasi ini apa nanti ada tidak dia punya resiko atau tidak. Kalau kita tidak pernah berpikir seperti itu, asal saja kita menggunakan kita punya privasi, kita bebas saja kita posting, mau kita punya KTP asli juga atau kita punya jasa asli juga semua kita posting di sana, maka nanti pada akhirnya akan mengalami masalah. Karena sekarang ini AI hebat sekali ya, dia hebat sekali bahkan mungkin dia ya mungkin bagi orang-orang yang masih istilahnya gaptek begitu mungkin kalah dari AI begitu. Karena memang AI ini dia pintar sekali begitu. Jadi mungkin kita bilang kita posting ini kita punya foto atau mungkin kita punya data apa yang kita posting, mungkin menurut kita ya itu untuk kebutuhan ya mungkin kalau ada kesehatan apa yang diminta dan itu kita posting. Tetapi tanpa kita sadari bahwa itu juga bisa menimbulkan kebocoran kita punya data pribadi begitu. Jadi itu juga dia punya resiko kalau kita pakai ini AI. Oh ternyata AI tidak baik-baik saja ya. Ternyata ada juga dia punya efek buruk juga buat kita. Begitu. Jadi kita pikir ini dengan kita pakai AI ini gampang sudah kita dapat informasi yang sudah maksudnya kita mudah terkenal sudah di luar sana. Ya oke kita mudah terkenal begitu. Mudah orang kenali oh ini si ini dia seperti ini dia punya aktivitas dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kita sadari bahwa itu juga bisa juga menimbulkan kebocoran data pribadi kita atau data aslinya kita itu bisa tersebar luas nanti ke publik sana dan di sana bisa disalahgunakan begitu. Terus dia punya resiko juga yang berikut di sini, bias dan diskriminasi.
Jadi mungkin ketika dulu tahun lalu kita ada kegiatan apa mungkin, jadi situ kandidatnya mungkin yang ikut dalam contoh calon apa begitu itu laki-laki dan perempuan. Nah ternyata ketika dulu waktu kegiatan itu berjalan, ternyata perempuan itu banyak melakukan kesalahan dan laki-laki yang lebih melaksanakan kegiatan itu dengan baik begitu. Nah di sini AI ini dia lebih memilih sudah menggunakan kandidat laki-laki ini daripada perempuan karena dia berpikir bahwa perempuan ini adalah bias dari masalah yang ada, karena yang tahun lalu saja perempuan ini ya istilahnya tidak jelas melaksanakan tugas begitu. Jadi tahun ini tidak perlu lagi dipakai perempuan karena perempuan itu dianggap lemah, anggap tidak bisa begitu. Jadi itulah ini ya resiko dari AI ini begitu. Jadi dia itu menggunakan data yang sudah ada tanpa melihat kembali dari sekarang begitu apa itu ada perubahan atau tidak. Jadi dia langsung menggunakan sudah data yang lalu, kalau data yang lalu perempuan itu dianggap tidak bisa melaksanakan tugas, jadi tahun sekarang ini sudah perempuan ini tidak bisa begitu, hanya laki-laki saja yang dianggap bisa. Nah itu juga adalah resiko dari AI ini. Terus juga yang berikut di sini dia tergantungan juga. Nah AI juga ini bisa menjadi ketergantungan bagi kita begitu. Jadi kalau sudah ketergantungan, tadi dibilang dia bermanfaat, tadi sudah kasih mudah sama kita ya toh. Contoh kalau ada tugas bahasa Inggris tadi, itu kasih mudah sama kita. Begitu kita tidak perlu capek-capek, kita lihat kamus, kita buka lembar per lembar yang kamus bahasa Inggris ini kita cari dia punya bahasa Indonesia begitu. Nah dia sudah kasih mudah sama kita. Tapi di sini itu yang kita tergantungan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan AI, atau kalau kita mau butuh apa saja, kita langsung ketik di situ dia muncul sudah. Atau resep apa mungkin yang kita minta, kita ketik di situ dia muncul semua. Maka itu pasti kita merasa bahwa ini sudah yang paling bagus. Bagus kalau kita pakai AI kok. Kalau kita apa yang kita minta itu dikasih semua informasi yang kita minta. Kita mau apa sedikit ketik di situ dijawab kita punya pertanyaan. Nah itu disebut gampang sama kita. Nah kita tahu lagi kita punya risiko ini ada. Ketika kita sudah merasa enak, nah kita malas sudah untuk mau belajar, iya toh? Jadi nanti kalau sudah ada lagi tugas yang dikasih, daripada capek-capek ini kita buka ini kamus, sekarang ini sudah modern ini, kita pakai sudah di AI ini. Akhirnya kita tidak bisa lagi kita mandiri, begitu. Jadi segala sesuatu kalau kita melaksanakan segala sesuatu, tidak bisa lagi kita berpikir pakai kita punya otak ini. Kan sudah ada ini AI ini yang kasih gampang sama kita, kenapa informasi susah yang dipakai yang dibarang yang manual. Anda bisa juga nanti kita saling ajak-ajakan kita punya kawan begitu. Sudah AI yang gampang, kita perlu pakai itu sudah zaman sudah enak itu. Sekarang itu sudah zaman modern itu buat mana mau pakai itu yang manual. Nah itu juga salah satu hal yang membuat kita juga ini, maksudnya ya tidak malas sudah untuk berpikir begitu. Ketergantungan sudah dengan AI ini yang mudah, malas sudah kita belajar sendiri. Nah itu juga adalah resiko dari penggunaan AI ya. Nah yang berikut di sini etika penggunaan AI. Tadi ibu sudah bilang bahwa ada apa itu AI, kita perlu tahu AI itu dia punya tujuan seperti apa, terus kita tahu dia punya manfaat apa, terus ada dia punya resiko yang ditimbulkan. Ketika sudah ada resiko yang ditimbulkan dari AI ini, maka kita bagaimana kita punya sikap atau bagaimana kita punya etika ini untuk kita menggunakan AI supaya AI ini dapat bermanfaat buat kita begitu, supaya maksudnya jangan banyak resiko yang kita alami, tetapi kita itu maksudnya ya bermanfaat dengan baik melalui AI kita gunakan begitu. Jadi di sini etika ini adalah seperangkat prinsip moral yang membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau demikian berarti kita menggunakan AI ini kita harus memikirkan. Kalau saya posting saya punya foto ini kira-kira ini bagus atau tidak. Begitu. Kita harus pikirkan memang hal yang menguntungkan dan hal yang merugikan. Jangan kita asal-asal begitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu supaya AI ini bisa bermanfaat buat kita, ya kita harus cari sisi baiknya yang kita
Ibu sudah siapkan dan sebentar akan duduk dalam kelompok dan Ibu minta nanti ini setiap kelompok ini mengamati masalah yang ada, mengamati kasus yang ada dari setiap kelompok sebentar. Ada kasus yang kalian harus diskusikan, kira-kira ini bagaimana nanti dia punya proses penyelesaian. Dan itu ketika nanti menyelesaikan tugas ini, ketika kalian sudah berdiskusi nanti tentang kasus-kasus yang sudah ada di sini, studi kasus yang sudah ada di sini kalian harus mengerjakan sesuai dengan permintaan di situ. Dan di situ harus kalian nanti menjawab sesuai dengan kira-kira apa itu AI. Dan di situ kalau dia minta kira-kira minta tentang resiko AI, kira-kira bagaimana dia punya resiko dengan kasus yang ada ini ya? Bisa? Jadi sekarang kita duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Silakan kalian berkumpul buat lingkaran dalam kelompok masing-masing. Kalau yang di sini bisa langsung balik saja. Sama bisa yang di sebelah. Nanti yang kalian sama di sini ya. Kamu yang di sini balik. Nah, balik. Biar kami satu beda saja supaya jangan terlalu jauh-jauh ya. Jadi baik, coba dilihat itu yang di depannya itu ada kasus dia, ada masalah di situ dari orang-orang yang menggunakan AI. Nah, di situ permintaannya silakan dilihat di masing-masing kasus itu. Di situ contoh untuk yang kelompok 2 di sini tentang kasus ini mengunggah foto di media sosial ya. Nah, di situ sudah ada dia punya pertanyaan di situ. Jadi silakan sekarang didiskusikan berdasarkan kelompok yang dibentuk ini. Silakan berdiskusi sekarang untuk menemukan jawaban dari setiap kasus yang ada ini. Jadi silakan sekarang mulai berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan kasus yang ada. Nanti dipresentasikan ya sama satu ini. Ya. Sedangkan dipresentasikan semua itu harus maju sebentar ya. Ya.
Sekarang kita breaking dulu. Sini dia punya gerakan. Ya kalau bilang menari begini ya. Semua bisa menari toh? Bisa. Laki juga saya rasa bisa menari. Terus kalau bilang di atas, tangan diangkat begini ya. Ya. Begini. Terus kalau bilang menara begini ya. Ya. Terus kalau bilang marilah begini. Begitu. Ya. Baik. Kita streaking dulu sebelum kita presentasi. Kita mulai. 1, 2, 3. Menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Menari di atas menara, marilah menari di atas menara. Bisa? Bisa. Satu kali ya? Ya. Baik. 1, 2, 3. Menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Menari di atas menara, marilah menari di atas menara. Baik, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi. Baik, yang maju pertama dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kasih ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Harus keras ya? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tania, saya Vanessa, saya Asrin, saya Rusti, saya Yeri. Kami akan membacakan kasus pertama. Doni menggunakan aplikasi AI untuk menyalin PR bahasa Inggris tanpa belajar. Apakah yang dilakukan Doni benar atau salah? Dari kasus di atas tadi, apakah yang dilakukan Doni benar atau salah? Secara etika, Doni salah karena PR atau pekerjaan rumah dimaksudkan adalah untuk membantu kita berlatih dan memahami materi yang diajarkan di sekolah. Ketika kita menggunakan AI untuk menyalinnya, sama saja dengan kita memanipulasi proses belajar. Dalam penilaian mungkin saja Doni mendapatkan nilai yang bagus untuk PR-nya, tetapi ia tidak benar-benar menyelesaikan PR yang diajarkan karena Doni ini tidak mengerjakan tugas secara mandiri. Kira-kira dari kasus di atas tadi, apa risiko jika Doni terus melakukan hal ini? Jika Doni terus mengandalkan AI tanpa belajar, ia akan menghadapi beberapa risiko yang serius. Contohnya, kemampuan Doni dalam menulis, berpikir kritis, dan memecahkan masalah tidak akan terasa dan juga karena tidak pernah belajar. Doni akan kesulitan mengerjakan soal-soal ujian yang mengukur pemahamannya secara mandiri. Jadi bisa saja Doni mendapatkan nilai buruk karena tidak bisa menggunakan bantuan AI untuk membantunya dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Dari kasus di atas tadi, kira-kira bagaimana seharusnya Doni bersikap? Sikap Doni dalam menggunakan AI sebenarnya hanya sebagai alat bantu belajar, bukan alat untuk curang. Contohnya, dalam mengerjakan PR, Doni harus mencoba menyelesaikan PR-nya sendiri tanpa bantuan AI. Setelah Doni sudah menyelesaikan pekerjaan PR-nya, baru menggunakan bantuan AI untuk memeriksa tata bahasa yang digunakan dalam menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh guru. Jadi dengan cara ini, Doni tetap belajar memahami materi menggunakan teknologi dengan bijak untuk meningkatkan kemampuannya. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami di atas nama saya Fani, saya Irfan, saya Riko. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus ini menunggu fotonya ke aplikasi AI untuk mengubah wajah menjadi kabut, lalu membagikannya ke media sosial. Dari kasus di atas, apakah ada risiko dari tindakan ini? Ketika Rini mengunggah fotonya ke aplikasi AI, di sini ada risiko dari tindakan yang Rini lakukan, walaupun risikonya tidak terlalu berbahaya. Contohnya, penyalahgunaan data pribadi saat mengunggah foto. Rini mungkin tak sadar memberikan izin kepada aplikasi untuk menggunakan fotonya sebagai konten yang berbahaya. Dari kasus di atas, bagaimana cara menjaga keamanan data pribadi dalam kasus ini? Untuk menjaga keamanan data pribadi, yaitu kita harus pahami izin aplikasinya. Sebelum kita mengunggah foto, kita harus baca dengan teliti syarat dan ketentuan aplikasi, dan juga kita jangan menggunakan data asli. Jika memungkinkan, gunakan foto yang tidak menampilkan wajah asli atau informasi pribadi lainnya. Dengan memahami risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan, kita bisa menikmati teknologi AI sambil menjaga keamanan data pribadi. Kita di sini saya masih diskusikan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok kami dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikannya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Mary, saya Lesti, saya Dia, saya Riko. Sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kasus adik menggunakan aplikasi AI untuk mencarikan informasi tentang tarian. Dia menemukan jawaban cepat tapi tidak dicek kebenarannya. Pertanyaan, apa risiko jika adik kami dipercaya? Jika adik kami percaya pada informasi yang diberikan kepada AI, maka ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Misalnya,
bisa berdiskusi, menyelesaikan kasus itu yang sudah berikan tadi, dan mengikuti langkah-langkah yang ini sudah buat di situ. Dan di situ tadi dari ketiga kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi bahwa di mana tadi dari kelompok 1 di situ tadi kasusnya yaitu tentang Doni tadi ya. Jadi kasusnya tadi Doni ini dia menggunakan AI yang Doni ini untuk mengerjakan dia punya PR ya, kasusnya seperti itu ya. Nah, untuk kelompok 1 tadi itu kasusnya. Nah, dari kasus tadi ini di situ ada penyelesaian yang kalian harus selesaikan, bahwa di situ harus dinampakkan mana manfaatnya, mana resikonya, bagaimana kita punya sikap kita menggunakan AI itu, atau di situ harus ditunjukkan mana manfaatnya, mana resikonya, mana etika yang bagus ketika Doni ini menggunakan AI. Itu yang dimaksudkan tadi di situ untuk kasus yang pertama. Dan di sini tadi untuk kelompok 1 sudah bisa tadi memecahkan kasusnya di situ, bahwa ketika Doni ini ada tugas yang dikasih, dia menggunakan AI untuk dia menyelesaikan dia punya tugas. Dan di situ tadi muncul penggunaan AI ini, yaitu di situ kira-kira ketika Doni menggunakan AI ini untuk mengerjakan PR itu, apa itu tindakan Doni salah atau benar begitu. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Dan ketika Doni menggunakan AI ini, ya memang tindakan Doni ini ya tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya salah. Ya. Karena ketika kita menggunakan AI ini, tadi Ibu sudah bahas di awal bahwa kita menggunakan AI ini ada yang menguntungkan bagi kita dan juga ada yang merugikan bagi kita ya. Dan di sini tadi ketika Doni ini menggunakan AI ini untuk dia mengerjakan dia punya PR, ya mungkin secara ini bisa saja tindakan Doni itu salah. Karena apa? Dia itu sepenuhnya dia menggunakan AI ini untuk dia kerjakan dia punya PR tanpa ada pikiran dari, maksudnya hasil pikiran dari dia punya otak sendiri begitu. Jadi dia langsung harap sudah AI bekerja dia punya PR ini begitu, tanpa berpikir sendiri lagi. Jadi dari situ ya tindakan Doni ini bisa salah begitu. Jadi di sini juga ada juga hal yang menguntungkan juga bagi Doni karena ada AI ini yang membantu begitu. Terus juga dari kasus ini tadi di situ juga ditanyakan apa resiko tadi ya, dari kelompok 1 tadi, resiko kalau Doni ini terus-terusan dia menggunakan AI. Kira-kira ini kalau Doni terus-terusan menggunakan AI ini, kira-kira Doni salah atau benar di sini? Kalau Doni hanya harap ini AI saja, dia kerja segala sesuatu yang dikerjakan, dia harap AI. Apakah di sini Doni ini maksudnya benar atau salah dengan tindakan? Salah ya. Karena kalau Doni harap ini AI saja ini dia kerja segala sesuatu yang dia tugas, maka tindakan Doni itu salah begitu. Karena kalau kita harap saja ini AI itu baru kita berpikir sendiri lagi, maka apa jadinya? Nah di situ juga tadi di kelompok 1 juga tadi saya dengar bahwa bagaimana caranya supaya maksudnya kita dan Doni itu bisa menggunakan AI itu dengan baik tadi. Ada juga dari kasus kelompok 1 ya tadi. Jadi kalau kita sudah rasakan dia punya manfaat, pasti di situ juga ada dia punya resiko. Dan ketika kita sudah mengulangi dia punya resiko, maka kita harus mencari solusi bagaimana cara yang baik untuk bisa kita menggunakan AI ini dengan baik. Itu kasus dari kelompok 1 tadi ya. Sama juga tadi kasus dari kelompok 2 juga. Kelompok 2 juga ini ditanyakan juga, maksudnya bagaimana kita menggunakan AI juga ini dengan baik. Jadi di sini tadi untuk kasus kelompok 2 tadi tentang Rini ini mengunggah dia punya foto di media sosial ya. Dia unggah dia punya foto, maksudnya posting begitu. Biasanya kita jarang kita bilang unggah, biasanya posting ya. Dia posting dia punya foto di media sosial, di Facebook mungkin atau di mana, dan memang dia sudah edit begitu, maksudnya dia punya foto ini. Tapi di sini dia tidak sadar lagi bahwa mungkin dia punya foto yang dia ini maksudnya bisa juga membawa resiko
resiko juga buat Rini nanti, begitu. Karena mungkin Rini ya tidak semendetail mungkin dia baca atau dia pelajari, mungkin dia punya kegunaan di aplikasi. Jadi bisa saja aplikasi AI ini ya bisa menghancurkan atau bisa menghilangkan privasi atau bisa membocorkan privasinya Rini ini, begitu. Bisa saja dia punya foto nanti dibuat bagaimana caranya oleh AI dan itu bisa disalahgunakan nanti, begitu. Bisa juga digunakan untuk maksudnya menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Jadi itu bisa saja terjadi, begitu. Jadi ketika kita menggunakan AI ini ya kita harus benar-benar kita memahami, begitu. Kira-kira maunya ini aplikasi ini seperti apa. Jadi kita jangan asal-asalan saja kita memposting begitu segala sesuatu yang kita inginkan. Karena lagi sekarang ini lagi tenan apa saja yang kita buat kita posting semua. Baik, jadi itu tadi adalah hasil kerja kelompok dari kalian. Kelompok 3 juga tadi sama juga bagaimana kita itu menerapkan AI ini dengan baik, ya. Di situ juga tadi dari kelompok 3 juga ada kasus mereka tadi tentang Adi ini ketika melacak video langka ini, ketika dia dapat informasi tadi ini dari AI, dia langsung percaya sudah tanpa mengecek lagi dia punya kebenaran tadi dari maksudnya dari website yang lain, ya. Dia langsung percaya sudah apa yang dia dapatkan itu, dia langsung percaya itu sudah tanpa cek lagi dia punya kebenaran, dia benar atau tidak, begitu. Jadi itu tadi hasil diskusi dari 3 kelompok tadi, di mana kalian sudah memecahkan kasus yang diberikan, sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi. Jadi hari ini kita akan memahami kembali atau kita harus mengingat kembali bahwa ternyata ini penggunaan AI ini seperti itu, gitu. Jadi tadi Ibu sudah gambarkan bahwa penggunaan AI ini ya sangat membantu sekali bagi kita, ya. Ya, sangat membantu sekali bagi kita manusia, begitu. Nah, ketika dia sangat membantu sama kita ini tidak mulus-mulus saja, tidak baik-baik saja. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan tadi bahwa AI tadi itu adalah mesin, ya, mesin yang didesain yang bisa membantu kita manusia melaksanakan kita punya tugas-tugas, bisa membantu kita manusia untuk mengerjakan kita punya pekerjaan. Jadi kalau kita merasa sulit, ya ada AI yang bisa membantu sama kita. Tapi bukan berarti kita harus bergantung dengan apa? Kita bukan berarti harus bergantung dengan AI, ya. Jadi kita harus belajar sendiri juga, begitu. Nah, itu dia punya pengertian. Sedangkan dia punya manfaat tadi ada beberapa manfaat yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa manfaat dari AI itu yang pertama tadi dia menghemat kita punya waktu, ya. Iya toh? Ya. Dia menghemat kita punya waktu. Jadi kita tidak perlu capek-capek kita kerja, tapi ketika ada AI ini dia membantu sekali sama kita, begitu. Jadi AI ini sangat membantu kita punya pekerjaan, memudahkan sama kita, begitu. Terus juga tadi yang berikut juga ada tentang resiko. Ketika kita sudah menikmati dia punya baik, menikmati dia punya enak yang Ibu bilang tadi, tentu di situ juga ada resiko yang kita alami. Sama juga kalau kita menjalani kita punya kehidupan hari-hari juga, ya tidak semua saja baik-baik. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, tidak baik-baik saja semua yang kita alami, begitu. Pasti ketika kita menikmati dia punya baik, pasti juga nanti kita akan menikmati susah, begitu. Atau mungkin di sekolah di sini, ya mungkin ya contoh saja, contoh kecil, mungkin kamu di sekolah di sini kita menikmati hal yang baik saja, mungkin tidak pernah kekurangan apapun, baik semua jadi kehidupan. Sedangkan ada saja yang lain mungkin yang susah setengah mati, gitu. Nah, untuk orang yang mungkin yang kamu anggap hari ini dia baik-baik saja, kamu lihat ya belum tentu itu tidak ada tantangan yang dia alami. Ya, sama juga dengan AI ini. Ketika AI ini kita merasa bahwa AI ini bagus sekali, tidak ada dia punya salah ini AI, tidak ada dia punya kekurangan ini AI ini, tidak juga. Ada juga dia punya kekurangan yang maksudnya yang terjadi buat dirinya kita, yang kita alami, begitu. Nah, jadi AI ini dia bisa menentukan
bahwa AI ini dikasih untung terus sama saya. Dia kasih untung kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Tetapi kalau kita salah gunakan, berarti AI ini sangat merugikan sama kita. Ya kalau kita salah menggunakan itu kayak tadi kok. Kalau sudah salah menggunakan, nah kita tergantung sudah dengan dia ya. Akhirnya pada akhirnya kita maksudnya mengalami ya kendala, mengalami resiko sudah begitu. Nah, contoh saja tadi dari kasusnya kalian tadi tentang Rini tadi ya yang dia punya foto tadi di media sosial. Nah kalau Rini tidak berpikir bahwa hal itu hal yang merugikan bagi dia tidak membaca dengan baik penggunaan aplikasi ini seperti apa, maka pada akhirnya nanti ketika dia punya foto ini sudah diambil oleh pihak ketiga dan dibuat untuk menyebarkan berita-berita palsu, ya berita yang tidak benar begitu, maka itu juga akan merugikan bagi Rini. Begitu. Jadi itu yang ibu bilang tadi, ketika kita sudah menikmati dia punya manfaat, ada juga dia punya risiko yang kita alami. Nah, ketika sudah ada risiko yang kita alami ini, saya berhenti sudah pakai ini AI, saya tidak mau lagi pakai ini AI. Karena ini AI ini dia kasih apa? Dikasih bocor saya punya data ini. Ini AI ini dia kasih saya, maksudnya dia kasih jelek sama saya ini. Dia ini pas saya punya foto ini saya boleh apa untuk dilihat oleh banyak orang. Tapi ternyata ini dia kasih jelek bikin saya, dia buat saya ini saya yang sebarkan berita palsu, padahal saya ini kenyataannya tidak seperti itu. Berarti ini saya berhenti sudah pakai, tidak juga. Makanya di sini kita ini harus ada, kita punya etika ini bagaimana kita menggunakan ini AI supaya ini AI ini dia bisa menguntungkan bagi kita walaupun tidak 100% segala sesuatu yang kita buat ini kita menggunakan AI hasilnya bagus saja, tapi sedikit tidaknya AI ini bisa membantu kita. Karena AI ini bukan untuk bukan untuk mau jadi apa ya istilahnya bukan AI yang bekerja segala sesuatu yang kita kerjakan, tetapi dia ini hanya alat untuk bantu sama kita. Begitu. Jadi AI ini digunakan untuk dia bisa membantu sama kita. Dan di sini ya ibu mengajak kalian semua di sini bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu itu jangan kita berpikir bahwa maksudnya jangan kita mau melakukan segala sesuatu tanpa kita memikirkan dia punya salah benar, tanpa kita memikirkan dia punya untung rugi. Begitu. Jadi ketika kita menjalankan kita punya tugas ini, ketika kita melakukan apa yang kita mau lakukan, pekerjaan apa yang kita mau lakukan, kita juga harus berpikir, kita punya komitmen juga begitu. Supaya kita jangan terjebak, dan di sini kita harus memikirkan bahwa kalau saya pakai ini baik tidak buat saya, dia menguntungkan bagi saya atau dia merugikan bagi saya ini. Jadi kita harus berpikir ya, kita harus punya komitmen begitu. Jangan kita lihat teman mungkin yang ikut-ikut saja, walaupun sampai sana sedangkan sama-sama tersesat, ya itu mungkin menjadi itu masalah belakangan sudah begitu. Jadi ketika kita menjalankan segala sesuatu, ibu tegaskan sekali lagi bahwa penggunaan AI tadi ini jangan kita berpikir bahwa AI sudah yang harus melaksanakan semua saya punya tugas, yang menyelesaikan semua saya punya tugas. Tetapi ada salah satu kata kunci di sini yang perlu kalian ingat bahwa AI ini hanyalah alat bantu, bukan alat curang ya. Nah, kenapa ibu bilang bukan alat curang? Kalau AI ini kita harap terus sudah bekerja, kita punya tugas ini, maka pada akhirnya ketika kalau kita mau ujian, kalau kita mau tes apa, terus kita tidak bisa lagi di situ ditekankan tidak boleh membawa HP dan lain sebagainya. Maka harap sudah kita punya otak ini kita berpikir, ini kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya toh? Karena tadi kita sudah enak ini ada AI yang bantu. Mau tugas apa saja yang kasih, tinggal ketik sudah di situ dapat yang jawaban. Nah kalau sudah kita ujian begini, terus tidak disuruh bawa HP, mungkin kita bisa ketik sudah apa yang permintaan soal tidak. Maka pada akhirnya karena kita sudah bergantung dengan AI, pada akhirnya ketika kita ujian, ya sudah kita dapat nilai buruk. Karena sudah ada AI yang bantu sama kita. Begitu. Jadi ibu tekankan sekali lagi, AI bukanlah alat curang, tetapi AI adalah alat
dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti ada tugas rumah ya yang dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya. Dan nanti itu tugas yang kalian harus kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi baik mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini mungkin sampai di sini saja, dan kita akan bertemu kembali nanti pada pertemuan berikut, dan di pertemuan berikut nanti kita akan membahas materi tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial atau komunikasi melalui tools AI. Begitu. Jadi itu yang menjadi materi kita pada pertemuan yang akan datang nanti ya. Ya. Jadi diharapkan sekarang apa yang kalian sudah dapatkan hari ini, ya pulang di rumah juga terus belajar ya. Jangan sampai di rumah buang buku sudah lewat sudah begitu. Jadi kita bertemu lagi nanti di pertemuan